Shalom jemaat yang terkasih, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Kita tahu Kristus telah mati di kayu salib, tetapi dia gak selamanya mati karena pada hari ketiga yang hari ini kita rayakan, dia telah bangkit mengalahkan maut. Dan ini menjadi hal yang membuat kita punya iman yang teguh kepada Kristus, mempunyai iman yang tidak tergoyahkan sebab dia bangkit. Amin. Hari ini firman Tuhan akan saya bawakan di dalam Lukas 24 ayat 5-8. Ini adalah peristiwa di mana murid-murid mencari jenazah Kristus. Mereka niat untuk nyekar, untuk memberikan wangi-wangian, bunga, membersihkan kuburannya, tetapi apa yang mereka dapatkan adalah hal yang lain. Di dalam Lukas 24 ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka. Ada dua malaikat yang hadir di makam Kristus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang yang mati? Jadi malaikat sudah katakan, buat apa mereka mencari Kristus yang telah bangkit, yang telah hidup di tempat orang mati, yaitu di kuburan. Tidak akan menemukannya. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu bahwa ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang ke-8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Jadi mereka benar-benar ingat, oh iya, Yesus waktu dia masih hidup, dia pernah bilang, aku ini akan ditangkap oleh para imam, akan mati, akan disalibkan, tetapi aku akan bangkit pada hari yang ketiga dan akan mendahului mereka ke Galilea. Nah, hari ini kita mau belajar apa arti kebangkitan Kristus buat iman kita. Yang pertama, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55-58, Rasul Paulus mengutip nubuatan dari para nabi. Dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan pernah sia-sia. Jadi yang pertama kita tahu, Yesus bukan sekedar manusia biasa. Yesus bukan sekedar pengajar agama. Yesus bukan sekedar nabi yang mengajarkan kebaikan, yang membawa suara Tuhan. Tetapi Yesus adalah Tuhan. Sebab tidak ada manusia yang baik sekalipun, yang suci sekalipun, yang bisa mengalahkan maut. Tetapi Yesus, dia adalah Tuhan, sehingga maut tidak lagi menguasainya. Dan kebangkitan Yesus mengalahkan kematian itu merupakan satu pengharapan buat iman kita. Sebab firman Tuhan katakan dia adalah yang sulung, yang pertama dibangkitkan. Sehingga karena Yesus bangkit, maka kita akan dibangkitkan dari kematian. Sehingga benar kata firman Tuhan bahwa barang siapa percaya kepada Kristus, ia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hari ini yang diperingati sebagai kebangkitan Kristus merupakan satu momentum sejarah. Sebab itu terjadi dalam sejarah, itu bukan tahayul, itu bukan hanya cerita orang-orang percaya, tetapi itu benar-benar terjadi di dalam sejarah. Dan sejarah ini membuktikan bahwa maut sudah dikalahkan, sehingga hari ini kita semua yang percaya kepada Kristus pun tidak akan dikuasai oleh maut. Sebab kematian akan membawa kita bukan kepada kebinasaan, tetapi orang percaya ketika menghadapi kematian akan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, kebangkitan Kristus adalah bukti bahwa Yesus itu telah menebus dosa. Yohanes Pembaptis di dalam Yohanes 1 ayat 29 pernah mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Di dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, ketika Yesus, kita tahu kemarin di hari Jumat kita memperingati Jumat Agung di mana pengorbanan Kristus di atas kayu salib, dia telah
mati di atas kayu salib. Dan di sanalah dosa kita telah ditebus. Tetapi jika hanya Yesus mati dan tidak ada hari ketiga dia bangkit, berarti bisa jadi Kristus adalah pembohong. Yesus adalah orang yang mungkin mengatakan dirinya adalah Tuhan, berasal dari Allah, tetapi dia mati dan tidak pernah bangkit. Tetapi karena hari ketiga ini ada, karena kubur yang kosong, karena murid-murid dan para wanita tidak bisa menemukan jenazah Yesus di hari yang ketiga, itu adalah satu bukti bahwa benar dosa kita telah ditebus oleh Dia. Sebab ketika Yesus mati di kayu salib dan akhirnya Dia mengalahkan maut dan bangkit pada hari ketiga, itu adalah satu bukti bahwa anak domba Allah telah menyelesaikan tugasnya. Anak domba Allah telah menebus dosa kita. Dan benar, Yesus yang banyak orang Yahudi pada saat itu merasa dia adalah orang yang menghujat Allah. Dia mengatakan penghujatan kepada Allah karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Tetapi kita tahu, dia tidak menghujat sedikit pun sebab dia adalah Allah. Dan hari ini kita bersyukur hidup kita hari ini sudah terbebas dari dosa dan kuasa dosa sebab Kristus telah bangkit. Yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Yesus menggenapi nubuatan para nabi dan nubuatannya sendiri. Sebab dia berkata di dalam Markus 14 ayat 27-28, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Dan ini diucapkan oleh Kristus sendiri sewaktu dia hidup di dunia ini kepada para muridnya. Sehingga ketika malaikat bertemu dengan para wanita yang ingin melayat ke kuburan Kristus yang kosong, jenazahnya hilang, mereka ketakutan, takutnya jenazahnya dicuri oleh seseorang. Tetapi muncul dua orang malaikat, lalu dua malaikat, bukan orang, dua malaikat muncul di sana. Lalu malaikat itu mengatakan, dia akan menemui di Galilea. Dan benar, Yesus makan diri lagi di dalam Yohanes 21 ayat 1. Di sana ditulis, Yesus menampakkan diri di pantai Tiberias. Tiberias berada di daerah Galilea, sehingga kita tahu ketika Kristus menemui para murid di Galilea, itu merupakan satu nubuatannya yang digenapi. Dia tidak ingkar janji. Yesus menggenapi janjinya kepada para murid. Jangan takut. Kamu tidak perlu takut, aku akan mati, tetapi aku akan bangkit pada hari ketiga dan akan menemui mereka di Galilea. So hari ini kita bisa pegang perkataan Kristus sebab Kristus sudah membuktikan perkataannya itu benar dan terjadi. Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Perkataannya dan perbuatannya serta janjinya semua Dia genapi. Hari ini kita tidak perlu meragukan lagi kemenangan yang kita dapatkan ketika kita beriman kepada Kristus, Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat dengan kemenangan yang kita dapatkan dari Kristus. Saya mau maju ke dalam Roma pasal yang ke-6. Karena di sini kita akan belajar. Di dalam Roma pasal yang ke-6, apa sebenarnya relevansinya ketika Kristus bangkit buat iman kita sebagai orang yang percaya. Ayat 11 sampai dengan 14 saya akan bacakan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia. Katakan amin. Yang pertama, dengan kemenangan Kristus dari maut, dengan kebangkitan Yesus yang tadi sudah membuktikan banyak hal. Yang pertama, apa relevansinya buat hidup kita? Yaitu kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Saudara, ketika kita hidup di dalam Yesus, ketika hidup kita menerima Yesus sebagai juru selamat,
kita telah menjadi manusia yang baru. Kita tidak lagi hidup bagi dosa. Kita memiliki hidup yang baru yang kita rasa bahwa dosa itu tidak lagi menjadi bagian dari hidup kita. Sebab itu tanda seseorang yang sudah bertobat adalah dia tidak lagi menyukai dosa. Dia merasa dosa adalah hal yang kotor dan menjijikan. Dan dia tidak mau melakukan dosa lagi di dalam hidupnya sebab dia telah memiliki hal yang menjadi sukacita dia. Sebab dahulu sebelum kita bertemu dengan Kristus, kita merasa dosa adalah kesenangan yang kita lakukan dan kita mungkin tidak merasa salah dalam melakukan dosa itu. Tetapi ketika kita menerima Kristus di dalam hati kita, di sanalah kita merasa dosa itu bukan bagian dari kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita kompromi terhadap dosa, ada satu perasaan di mana kita merasa bersalah, kita merasa kotor, kita merasa hina karena kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan. Jadi hari ini saya mau bilang kepada saudara, jika Anda merasa diri Anda kotor, merasa diri Anda berdosa, merasa diri Anda hina karena Anda melakukan dosa setelah menerima anugerah keselamatan, Anda berada di waktu dan jalan yang tepat. Sebab Roh Kuduslah yang membuat kita merasa kotor. Roh Kuduslah yang membuat kita merasa nggak nyaman melakukan dosa itu. Sebab kita telah mati untuk dosa-dosa lama kita. Sehingga hari ini mari kita bangkit dan tinggalkan seluruh dosa. Sebab kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa. Sebab kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Tetapi hidup kita itu sekarang adalah miliknya Kristus. Yang kedua, kita tidak lagi terikat oleh dosa. Di ayat 12 dijelaskan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Kita tahu bahwa ketika manusia lama kita mati di dalam baptis, ketika kita menerima Kristus, tandanya kita dibaptis selam, tanda bahwa ada kematian dari manusia lama kita. Kita memperoleh hidup yang baru, memperoleh kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tahu di sana ada kuasa ilahi yang masuk dalam hidup kita. Nah, tetapi masalahnya tidak serta-merta keinginan daging, keinginan manusia lama kita hilang. Sebab ketika Tuhan menebus kita, kita tidak dijadikan budak kebenaran, tetapi kita dijadikan orang merdeka. Tetapi karena kita dimerdekakan oleh Kristus, kita mau secara sukarela menghambakan diri kepada Tuhan. Sehingga ketika kita menjadi orang yang lahir baru, harusnya kita berusaha dengan keras, tidak lagi mengikuti keinginan-keinginan daging. Dan saya mau bilang, itu kita punya kekuatannya. Hari ini kita punya kuasanya. Hari ini kita punya Roh Kudus yang menolong kita. Sebab dari itu jika kita selalu tertipu dalam pikiran kita, sangat sulit melepaskan hal ini, sangat sulit lepas dari dosa ini, sangat sulit untuk bertobat dari hal ini. Itu semua adalah tipu muslihat iblis yang mereka katakan, kuasa-kuasa kegelapan katakan, kamu tidak akan bisa menang. Kamu adalah orang yang seperti ini. Terima saja kamu adalah orang yang berdosa. Terima saja kamu gak akan pernah bisa lepas dari perselingkuhan ini, dari dosa ini, A, B, C, D. Tetapi hari ini saya mau bilang, karena Kristus bangkit, maka kita sudah tidak lagi di dalam kuasa dosa. Kuasa dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Keinginan dosa masih ada. Tetapi kita punya kuasa di dalam diri kita. Kita punya kontrol. Ketika kita hidup mengikuti Roh Kudus, kita tidak lagi melakukan keinginan-keinginan dosa. Dan keinginan-keinginan daging, keinginan dosa itu semakin lama akan semakin pudar. Dan semakin lama akan semakin tidak menarik. Sehingga kita akan fokus hidup kepada Kristus. Hari ini jika Anda terikat oleh dosa apapun, percayalah ketika Anda mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, hari ini pun Anda bisa keluar dan menjadi pemenang. Jangan lagi ditipu dengan tipu muslihat iblis bahwa kamu adalah orang yang pasti tidak akan bisa lepas dari dosa itu. Tetapi hari ini percayalah, karena Kristus bangkit, hari ini saya dan saudara adalah orang yang merdeka. Tidak ada lagi ikatan, tidak ada lagi kuasa kegelapan yang menguasai hidup kita. Marilah hidup sebagai orang merdeka. Mari hidup dalam kebenaran. Ikuti tuntunan Roh Kudus sehingga hidup kita akan penuh dengan buah roh. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ketika Yesus bangkit di dalam kematiannya mengalahkan maut, dalam hidup kita, kita bisa mengalahkan dosa. Di ayat 13 dikatakan,
Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Tubuh kita hari ini bukan lagi untuk berbuat dosa. Kita bisa mengalahkan dosa dengan tubuh kita. Kita pikir tubuh kita ini lemah, daging kita lemah sehingga kita tidak bisa mengalahkan keinginan tubuh ini. Tetapi Rasul Paulus katakan tubuh kita sekarang adalah milik Kristus. Dan dengan tubuh kita bisa melakukan kebenaran. Saya mau bilang dengan yang paling mudah, apa sih paling simpel aplikasinya? Paling simpel adalah kita gunakan mulut kita. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menjatuhkan orang lain, bukan untuk bergosip. Tetapi mari kita gunakan mulut kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memberikan motivasi, kekuatan, semangat untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang positif, sehingga kita bisa membangun percayaan diri seseorang, membangun orang lain menjadi orang yang lebih baik. Jadi anak-anak Tuhan, mari mulai pergunakan mulut kita, tubuh kita dengan benar. Secara tubuh jasmani kita yang lain, mari lakukanlah hal-hal yang baik. Jangan gunakan tangan untuk memukul atau kekerasan, tapi mari kita gunakan tangan kita untuk mengerjakan pekerjaan yang baik di matanya Tuhan. Melakukan pelayanan di gereja, melakukan pekerjaan di tempat kerja kita, melakukan pekerjaan yang baik di kantor kita. Tidak digunakan untuk kekerasan, untuk percabulan, dan lain sebagainya. Mari kita gunakan kaki kita untuk mengantar kita kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, membutuhkan Injil, membutuhkan kebenaran. Jangan kita biarkan kaki kita membawa kita ke tempat-tempat di mana kita bisa jatuh dalam dosa. Mari kita gunakan kaki kita untuk kita berjalan, memperkatakan kebaikan, menyebarkan kasih karunia ini, Injil kabar sukacita ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga seluruh tubuh kita yang kita miliki hari ini itu bukan menjadi senjata kelaliman atau kejahatan, tetapi seluruh tubuh kita mulai dari mulut, tangan, kaki, apapun yang ada di dalam tubuh kita gunakan untuk senjata kebenaran. Sehingga saya yakin iblis pun akan gentar ketika semua orang percaya itu mulai memperkatakan kebenaran firman Tuhan. So hari ini jika kita masih menggunakan tubuh kita untuk hal-hal yang dosa, kekerasan, percabulan, hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, mulut kita tidak bisa dikontrol, dijaga. Berdoalah kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika Roh Kudus yang mengontrol tubuh kita, maka kita secara sadar, secara pikiran yang sehat, mental yang sehat, kita bisa mengatur seluruh tubuh kita dengan baik. Sehingga apa yang dilakukan oleh tubuh kita bukanlah hal yang mempermalukan Tuhan, tetapi apapun yang kita lakukan melalui tubuh kita adalah hal yang memuliakan nama Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, kita akan lihat karena Tuhan telah bangkit, karena kita mendapatkan kelahiran baru, kita telah mengalahkan dosa karena kasih karunia. Mengalahkan dosa karena kasih karunia, bukan karena hukum. Ini bedanya apa? Kalau kita lihat di ayat 14, sebab kamu tidak lagi dikuasai oleh dosa karena kamu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketidakberdosaan kita bukan karena kita taat sebab takut penghukuman. Sebab kita tahu penghukuman itu sudah tidak ada lagi. Sebab Yesus sudah mati di kayu salib, murka Allah sudah dicurahkan kepada Yesus, dosa sudah dihukum. Sehingga kita tahu di dalam hidup kita yang penuh dengan kasih karunia tidak ada lagi penghukuman yang menanti kita. Tetapi justru karena itu, kita tahu betapa besar kasih karunia yang ada dalam hidup kita. Itulah yang membuat kita menghargai, merasa tidak layak, merasa bersyukur sekali untuk mendapatkan kasih karunia itu akan pengorbanannya di kayu salib untuk kita semua. Sehingga perbuatan baik kita dasarnya bukan ketakutan akan penghukuman, tapi perbuatan baik, ketaatan, kekudusan, hal-hal yang baik yang kita lakukan hari ini itu dasarnya kasih karunia. Karena kita bersyukur telah mendapat kesempatan yang kedua, karena kita bersyukur telah lahir menjadi manusia yang baru, karena kita bersyukur Kristus telah mati menggantikan kita di salibnya,
untuk penghukuman yang seharusnya kita terima. Karena itulah kita mau melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bukan karena takut akan hukum, tetapi karena kasih karunia yang begitu besar yang kita nikmati di dalam hidup ini. Saya percaya saudara, hari ini ada di antara saudara mungkin yang melihat ibadah ini secara online dan merasa tidak begitu luar biasa kebangkitan Kristus itu. Tidak, ya biasa-biasa kita rayakan setiap hari. Kita rayakan setiap tahun, berulang kali yang mirip. Mungkin ada drama Natal, drama Paskah, ada drama penyaliban Kristus, dan seterusnya berulang. Hanya rutinitas setiap tahun yang diulang. Tetapi hari ini saya mau bilang, di dalam hari Minggu Paskah ini, kebangkitan Kristus adalah sesuatu hal yang penting untuk iman kita yang percaya kepada Kristus. Jadi hari ini jika Anda nggak percaya atau percaya setengah-setengah kepada Kristus, yakinlah bahwa hari ini hidupmu telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan kebangkitannya menandakan bahwa hari ini walaupun hidup kita dalam kesulitan, dalam pergumulan, kita tahu masa depan kita penuh harapan. Kita tahu walaupun hidup kita hari ini mungkin dalam kekalahan dan kita pikir kita tidak bisa keluar. Tetapi yakinlah ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita akan penuh dengan kemenangan dan kemenangan. Jadi hari ini, percayalah saudara bahwa kebangkitan Kristus sangat bermakna untuk hidup kita. Saya melihat banyak orang yang ketika lahir baru itu benar-benar memiliki kasih yang luar biasa, cinta mula-mula kepada Kristus. Tetapi seiring berjalannya waktu mungkin kasih itu mulai dilupakan, mulai pudar, mulai lupa betapa besar Kristus telah mengubah hidup kita. Tetapi hari ini saya mengajak saudara-saudara yang sudah bertobat waktu yang lampau, ingat kembali betapa besar kita mengasihi Kristus ketika kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Karena saya tahu, saya merasakan ketika saya berjumpa dengan Kristus, walaupun saya dilahirkan dari keluarga Kristen, tetapi ada hal yang terjadi di dalam hidup saya. Saya jadi senang membaca firman, saya jadi senang berdoa, saya jadi senang mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hal itu jika sudah mulai pudar, mari kita kejar kembali. Ketika kita mengingat kembali, ketika kita melihat drama Paskah, ketika kita melihat khotbah-khotbah Paskah Jumat Agung yang mungkin menyentuh hati kita, mari kita mulai kembali melekatkan hidup kita kepada Kristus. Karena tahukah saudara, jika Kristus itu tidak bangkit, maka segala sesuatu yang kita lakukan ini tidak akan ada artinya. Tetapi karena Kristus telah bangkit, ibadah kita, doa kita, tangisan kita, segala sesuatu yang kita serahkan kepada Kristus, itu Dia dengar dan akan Dia kerjakan tepat pada waktunya. So hari ini jika Anda memiliki pergumulan, jika Anda memiliki masalah, saat yang tepat untuk kita berdoa kepada Kristus. Karena Kristus adalah sumber pengharapan dari seluruh masalah kita. Dan masalah terbesar dari umat manusia adalah dosa. Ketika dosa dikalahkan, ketika kuasa dosa dikalahkan, ketika kita punya pikiran dosa itu dikalahkan di dalam kebangkitan Kristus, maka segala sesuatu yang kita sedang kerjakan hari ini akan Tuhan bantu untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kita melakukannya bukan lagi untuk diri kita sendiri. Sebab kita melakukannya bukan lagi untuk kepentingan kita, untuk kepentingan keserakan kita. Tetapi ketika mindset kita berubah, ketika akal budi kita berubah, ketika Injil telah merubah seluruh hidup kita, apapun yang kita lakukan, saya percaya, untuk kemuliaan nama Tuhan. So, hari ini, jika iblis terus menggoda kita adalah orang yang tidak berubah, kita adalah orang yang sama. Mungkin iblis mengganggu kita ketika kita mulai pelayanan, dipercayakan hal yang baru, terus dibuat merasa tidak layak. Percayalah, hari ini tidak ada yang layak. Tetapi saya dan saudara, Tuhan Yesus yang layakkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Dia percayakan ke tangan kita. So hari ini, mari kita tutup firman Tuhan ini dengan doa dan ucapan syukur. Sebab kita hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Tuhan, terima kasih buat hari ini, jika kami adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Karena kami tahu Kristus itu adalah jawaban buat hidup kami. Dia telah bangkit mengalahkan kematian. Itu adalah satu tanda bahwa iman kami tidak sia-sia. Dan jika kami hari ini mengalami pergumulan, jika kami hari ini mengalami masalah, jika kami hari ini mungkin sulit lepas dari dosa-dosa kami merasa terkutuk. Ya Tuhan, ampuni kami.
Sebab di dalam Kristus kami sudah menang. Sebab di dalam Kristus tidak ada lagi masalah yang dapat mengalahkan kami. Tetapi di dalam Kristus, apapun yang menjadi pergumulan dan masalah kami sudah diselesaikan di kayu salib itu. Ya Tuhan, mampukan kami hidup ke depan, berharap, bergantung kepadamu. Tidak hanya kami melakukan ibadah seperti biasa lagi, tetapi kami mau setiap hari Tuhan, bukan hanya di hari Minggu. Hidup kami melekat dengan pribadimu. Hidup kami melekat dengan Kristus. Ya Tuhan, kami nggak mampu, tapi kami bersyukur Engkau tahu kami tidak mampu. Sehingga Roh Kudus yang Engkau tahu dalam hidup kami menjadi pegangan, menjadi penuntun, menjadi pribadi yang menolong kami setiap waktu untuk kami hidup berkemenangan. Terima kasih ya Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, meteraikan firman-Mu di dalam hati setiap umat yang melihat ibadah ini melalui online maupun onsite. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.